Oke, halo guys, balik channel gue Brian Vlog. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas apakah worth it buat kalian beli F30 tahun 2025. Nah, 2024 ini akhir lah ya, 2025 deh. Nah, pertanyaannya gimana barang guys? Nah, kalau yang ini barang gue tuh udah permajaan di Astra Record, bener-bener BMW resmi. Pokoknya bulan 5 kemarin tuh udah habis 25 juta. Tanggal 20-an, tanggal selanjutnya udah habis lagi 28 juta. Jadi kisaran habis 60 juta lebih. Nah, jadi timing chain nih, timing chain tuh buat N20 rawan guys. Jadi hati-hati kalau yang mau beli F30, N20 apalagi tahunnya 2013-14 itu biasanya rawan di KM 80 ribuan ke atas atau 80 ribuan ke bawah, beda dikit. Jadi buat kalian yang mau ngambil, pastiin juga timing chainnya udah diganti. Pertama, yang kedua service record, karena BMW itu kita nggak tahu ya bakal sebagus apa mesinnya atau bakal serewel apa. Pastiin bisa record juga dan bukan bekas tabrak, bekas banjir. Nah, yang paling penting kalau yang gua ya, kalau opini gua beli kalau yang udah permajaan. Kalau enggak gua malas lah kalau harus kayak ubah-ubah lagi, kayak ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu gitu. Nah, terus kalau lanjut nih ke bagian sektor mesin ya. Nah, kalau mesin tuh sebenarnya dibilang awet tuh N20 ini tuh, asalkan perawatannya benar gitu. Jadi buat kalian yang mau beli F30 sebenarnya ini nggak rawan. Ya banyak orang kan ngomong bahaya bang, ini itu. Karena sebenarnya spare part juga sekarang udah murah sih BMW kayak gini. Jujur ya, udah nggak semahal itu. Jadi sebenarnya masih bisa keganti sih sebenarnya kalau misalnya ada apa-apa. Cuman lebih baik carinya nggak ada record. Kayak ini gue tim mesin baru ganti bulan 5 kemarin. Terus kayak Rextir mahal, BMW lumayan. Ini opini gue aja, gue nggak ada yang mau bahas atau kayak banding-bandingin. Terus apalagi ya, kalau F30 ya KM-nya jangan cari yang kecil, jangan cari yang gede, maksudnya cari aja yang tengah-tengah lah. Soalnya gue dulu pakai yang kecil-kecil juga malah sama-sama rewel lah. Nah, cuman ini penyakitnya biasanya tuh ya kaki-kaki, BMW biasanya gitu, radiator, kulen-kulen, selang-selang. Cuman kalau kalian pakainya emang dipakai daily, sering dipakai, mobilnya nggak akan banyak masalah sih. Nah, kayak shock nih kemarin gue 4 biji tuh bocor semua. Gue ngambil dari Bali kan mobilnya, dari Jakarta pas lagi dibawa ke Bali, gue beli di Bali. Nah, terus mobilnya emang shocknya dibilang kempukan, jadi ampul-ampulan gitu. Jadi gue ganti semuanya part-partnya baru dari BMW, dan itu murah banget guys. Sebelah tuh cuma 1,8 lah, jadi 2 ampere total ya hampir 8 juta. Cuman ini ori ya, ori, jadi cengli banget lah pokoknya. Nah, terus buat yang mau beli juga menurut gue worth it banget kalau kalian beli N20 juga. Maksudnya kan sekarang kalau kalian cari ya yang di under 300 banyak banget kan yang jual. Cuman yang ya jangan kepencuk harga murah ya, intinya kalau beli mobil kayak gini guys. Kalau budget kalian emang masih pas-pasan, jangan lah. Soalnya nggak tahu nih kedepannya bakal ada apa gitu sebenarnya. Kita nggak tahu nih kedepannya sampai bakal ada apa gitu. Kayak gue kemarin langsung servis, ganti oli segala macem gitu-gitu, gue ganti semua gitu. Jadi ya kalau bisa record mobilnya, terus emang udah diservis juga, udah dibener-benerin semuanya. Jadi maksudnya kalian tinggal pakai aja gitu. Dan menurut gue harga yang sekarang cengli buat kalian beli mobil kayak gini tuh di kisaran, kalau bagus ya 2 gede sampai 300-an kalau full modif gitu. Jadi balik lagi sih ke budget kalian. Kalau misalnya kalian budgetnya emang masih kurang, menurut gue jangan dulu ambil lah. Soalnya takutnya yaitu pas gan pakai tiba-tiba inilah, tiba-tiba itulah gitu loh guys. Takutnya ya begitu. Karena pas gue ambilnya shocknya kan tiba-tiba bocor, terus kayak belum ganti oli apa, jadi pasti keluar lagi 10 juta. Padahal ini mobil udah sehat banget sebelumnya mesinnya gitu. Terus menurut gue masih worth it banget karena modelnya kan sama kayak ngasih ya, jadi gak kuno lah gitu kan. Interiornya masih bagus banget tuh. Lalu ini udah ganti lakonnya hitam semua gitu kan. Jadi ya baik lagi ke kalian sih, kalau mau beli hati-hati aja, jangan asal kegiur harga murah dibeli. Karena banyak banget nih yang beli BMW tapi rewel gitu loh. Banyak orang yang ngomong kan rewel banget. Cuman setelah gua pakai, makanya gua pas beli gak pernah bikin review, takutnya gua salah ngomong. Makanya ya udahlah gitu. Nah, jadi intinya yang mau beli F30 jangan takut. Kalau karena barang bagus bakal mobilnya awet banget lah. Temen gue juga ada yang pakai F30 yang 20 nih ya, dari KM 20.000 sampai 60.000 nggak pernah kenapa-napa gitu loh. Jadi balik ke mobilnya sih guys. Maksudnya kalau emang mobilnya sehat terus kerawat ya, itu pastinya aman banget nih. Kayak udah tuh nggak bunyi sama sekali. Tapi BTW ini mobil mau gue jual juga. Jadi buat kalian yang mau boleh dah ya, kontak-kontak aja tuh. Jadi intinya buat yang mau beli
gas aja lah, udah ayo kita beli. Maksudnya kan jangan takut juga masalah perawatan tuh, sebenarnya BMW ini tuh udah nggak terlalu mahal karena udah tua juga kan, 2012 udah mulai ada. Jadi ya mendingan kalian coba cari barangnya, jangan buru-buru, cari barangnya sesuai dengan apa ya, cari barangnya ya samain kayak apa ya, sesuaiin lah sama kayak serak enggaknya, jangan maksain beli karena ini BMW atau apa murah gitu ya, janganlah gitu ya. Jadi sebenarnya gua nggak nyesel ganti si rokok kesini karena emang mobil nyaman, kenceng, enak juga. Jadi buat daily enak, kedengeran bisa gitu kan, terus ganteng juga. Jadi buat kalian yang mau ngambil boleh dah langsung aja, yang mau nanya juga boleh banget, langsung aja chat ke gua. Pokoknya dijamin lah guys, nggak akan mengecewakan kalau beli mobil kayak gini ya. Apalagi kan ini BMW ya, jadi pastinya nggak dapet lah gitu kan, enak. Oke. Ya udah guys, gitu aja. Nanti kita nge-vlog lagi kalau rame. Oke, see you next vlog guys.